Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini berjudul tentang perspektif masa depan dunia pendidikan. Langsung saja, yang pertama, sifat perubahan. Pada sifat perubahan, ada kemungkinan untuk memeriksa sifat dari perubahan yang kita saksikan. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, dengan memeriksa tren ekonomi dan sosial global. Dan yang kedua, dengan cara menganalisis tren pendidikan saat ini. Kedua ini harus memungkinkan sekolah untuk memulai melihat bagaimana mereka mungkin perlu dikembangkan agar efektif di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, mengkaji tren ekonomi dan sosial global. Menurut Hammer dan Ciampi tahun 1993, mereka menyoroti 3 faktor dalam pergerakan dunia dalam hal rekayasa ulang. Yang pertama ada persaingan, 2 pelanggan, dan 3 perubahan. Yang pertama, persaingan. Reich tahun 1992 menunjukkan bahwa akan ada 3 jenis pekerjaan di masa depan. Yang pertama, pekerjaan bergaji tinggi terkait dengan pekerjaan berbasis informasi. Yang kedua, perakitan dan manufaktur pekerjaan. Dan yang ketiga, pekerjaan lokal bergaji rendah seperti di restoran dan penata rambut. Selanjutnya, pelanggan. Pelanggan berpusat pada peningkatan kekuatan pelanggan dalam ekonomi pasar global dan kemampuan mereka untuk menentukan kualitas dan waktu respon yang cepat. Pelanggan ingin dilihat seperti individu dan untuk menerima produk yang disesuaikan, dan mereka sadar bahwa ada banyak pasokan barang dan jasa sehingga mereka bisa memilih dan memilih. Jika pelanggan tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan, maka mereka akan pergi ke tempat yang lain. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu perubahan. Perubahan itu sendiri didorong oleh perubahan teknologi, terutama di bidang pengetahuan dan informasi. Perubahan didorong oleh transfer informasi yang cepat, difasilitasi oleh teknologi baru, dan menyajikan konteks yang konstan, cepat, dan fundamental. Dunker tahun 1993 melihat bahwa pengetahuan itu cepat menjadi satu-satunya faktor produksi, mengesampingkan baik modal maupun tenaga kerja. Poin utama yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan yaitu yang pertama, perubahan menjadi meluas, terus-menerus, dan normal. Yang kedua adalah juga kemajuan teknologi yang semakin cepat. Yang ketiga, siklus bisnis dan siklus ekonomi tidak lagi dapat diprediksi. Yang keempat, sikap pekerjaan, ekonomi, dan pekerjaan di masa depan juga demikian tidak pasti. Dan yang terakhir, yang kelima, semua produk memiliki siklus hidup yang lebih pendek, berkurang dari tahun ke bulan. Hasil dari ketiga faktor tadi, persaingan, pelanggan, dan perubahan, adalah suatu penggerak pengembangan bentuk-bentuk organisasi baru dan pola-pola baru karir. Sifat pekerjaan didorong oleh munculnya organisasi virtual, di mana inti staf menghubungkan melalui serangkaian jaringan, baik antar pribadi dan teknologi, ke pengiriman layanan ataupun produk. Individu pun tidak bisa lagi menantikan karir dengan suatu organisasi. Caldwell dan Haywood menjelaskan bahwa tren ekonomi dan sosial yang akan berdampak selama beberapa tahun ke depan. Ini ada 7 tren. Yang pertama, karena adanya ledakan pengetahuan yang meresap dan pengaruh menembus teknologi informasi, dunia di abad ke-21 secara fundamental akan berbeda dari masa lalu. Yang kedua, sebagian besar peluang bagi kaum muda
di masa depan akan ada pekerjaan berbasis pengetahuan. Bagi negara-negara maju, banyak peluang masa depan mereka akan datang melalui kelengkapan, bukan persaingan. Pertumbuhan pesat dari pembangunan bangsa. Banyak dari peluang itu akan melalui penyediaan layanan berbasis pengetahuan kepada perusahaan dan lembaga pemerintah dalam mengembangkan bangsa, menggunakan kreativitas dan inovasi anak muda. Yang kelima, sumber daya ekonomi utama bagi negara-negara maju adalah pengetahuan dan kecerdasan anak muda. Hal tersebut menjadi lebih penting daripada komoditas dan sumber daya alam. Yang keenam, tenaga kerja konvensional pada industri yang ada di PT pada negara maju, terutama pekerja proses di industri manufaktur akan menghilang. Yang ketujuh, teknologi itu akan terus mendorong perubahan dengan kecepatan tinggi dan keragaman akan menjadi urutan di suatu hari. Yang kedelapan, banyak peluang bagi kaum muda akan berada dalam industri dan kegiatan yang belum dipikirkan atau ditentukan, dan peluang ini akan terus-menerus berubah. 9. Bahwa akan penting bagi kaum muda untuk menjadi fleksibel dan tanggap peluang baru saat sesuatu itu terjadi. 10. Kapasitas terpenting bagi kaum muda adalah kemampuan untuk belajar dan terus belajar sepanjang hidup. 11. Teknologi informasi termasuk multimedia akan menjadi penting untuk membantu dalam proses belajar di masa depan. Banyak pembelajaran akan dilakukan secara informal seperti di rumah atau di kantor. Yang ke-12, sekolah akan kehilangan monopoli dalam pendidikan kaum muda. Selanjutnya, menganalisis tren pendidikan saat ini. Sampai saat ini sektor pendidikan baik di Inggris maupun luar negeri telah mengalami perubahan dalam pola tren. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan kurikulum terpusat dan kerangka penguji. Kedua, perubahan radikal dalam sifat belajar dan mengajar yang baru belajar. 3. Meningkatkan penekanan pada pembelajaran seumur hidup dan sekolah sebagai bagian dari masyarakat. 4. Peningkatan diferensiasi antar lembaga pendidikan. 5. Meningkatkan tingkat pilihan orang tua. Yang keenam, variasi yang lebih besar dari sumber pendanaan. 7. Akuntabilitas yang lebih besar di tingkat kelembagaan. 8. Fokus pada nilai tambah. Dan yang terakhir, perubahan yang cukup besar dalam pola kepegawaian. Selanjutnya ada 3 perspektif tentang mengubah pola pikir. Yang pertama ada rekayasa, 2 pola otak kiri dan kanan, 3 kurva sigmoid. Yang pertama, rekayasa ulang. Hammer dan Campi pertama kali mengartikulasikan konsep rekayasa ulang pada tahun 1993 yang bertujuan untuk menjelaskan jenis pemikiran ulang yang diperlukan dalam organisasi dengan tujuan menangani dan dengan perubahan radikal dalam sifat pasar global. Hammer dan Campi ini mendefinisikan rekayasa ulang sebagai pemikiran ulang fundamental dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kontemporer kritis kinerja. Carr dan Johnson tahun 1995 menginterpretasikan dari rekayasa ulang ini menjadi 3 pilar rekayasa ulang. 3 pilar rekayasa ulang ada yang pertama fokus proses, 2 perubahan radikal, dan yang ketiga peningkatan dramatis. Jadi dalam dunia pendidikan kita harus begitu mempertimbangkan bagaimana siswa belajar dan tidak
merestrukturisasi unit organisasi sekolah. Salah satu hasil pendidikan dari bentuk pemikiran ini bisa jadi seperti beberapa pembelajaran yang efektif di masa depan akan berbasis teknologi dan mengambil tempat di luar gedung atau bangunan sekolah seperti pada biasanya. Selanjutnya, berpikir otak kiri dan otak kanan. Karakteristik otak kiri telah melayani kita secara memadai sehingga saat ini kebutuhan untuk penekanan yang lebih besar pada pemikiran otak kanan. Nah, otak kiri ini bermanfaat dalam hal atau otak kiri ini keterampilan yang dapat dilakukan yaitu berulang, kompleks, dan pekerjaan komputasi, sedangkan otak kanan berkaitan dengan hal kreatif, kompleks, dan kekuatan serta penilaian intuitif. Untuk menggunakan konsep belahan otak kanan maupun otak kiri menjadi sangat berbeda untuk menjadikan inovator inkremental dan radikal. Inovator inkremental yaitu ada 6. Yang pertama, mengandalkan otak kiri. 2. Mendekati masalah secara sistematis. 3. Bersosialisasi dan kompetitif, mencintai hasil, kemajuan, dan umpan balik. 4. Beroperasi di rapi metodis lingkungan. 5. Stabil dan terukur. 6. Menjadi lebih serius. Yang selanjutnya, inovator radikal, ini juga ada 6. Yang pertama, mengandalkan otak kanan. 2. Mendekati masalah dari sudut pandang yang baru. 3. Menjadi suka menyendiri, menyukai tantangan dan teka-teki. 4. Beroperasi di lingkungan yang berantakan. 5. Jadilah menjadi ekstrinsik dan suka murung. 6. Memiliki selera humor yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada kurva sigmoid. Kurva ini sebagai alat yang digunakan untuk mengeksplorasi kebutuhan dalam memikirkan kembali secara kritis arah masa depan yang ada. Kurva ini disediakan oleh Charles Henley tahun 1994 dalam The Empty Range Code Making Sense of the Future yang menggunakan kurva sigmoid. Kurva sigmoid dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Henry menyarankan bahwa sebagian besar organisasi naik dan turun atau berkembang dan menyusut cara yang sangat mirip dengan gelombang sinus. Tantangan untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam organisasi harus menentukan saat berada di titik A dan merekayasa ulang sehingga organisasi tidak berpuas diri sehingga masih berkembang. Hal tersebut harus mengambil resiko pindah ke kurva sigmoid baru dan tidak menunggu untuk berubah sehingga terjadi pergerakan ke bawah pada titik B. Henry mengungkapkan ini sebagai tempat yang tepat untuk memulai kurva. Kedua adalah di titik A, di mana ada waktu serta sumber daya dan energi untuk mendapatkan kurva melalui awal eksplorasi dan menggelepar sebelum kurva pertama mulai menukik ke bawah. Ini terlihat jelas bukan karena faktor bahwa pada titik A semua pesan yang masuk ke individu atau instansi adalah baik-baik saja. Semua yang kita tahu tentang perubahan, baik itu pribadi perubahan dan perubahan dalam organisasi, memberitahu kita bahwa energi nyata untuk perubahan hanya datang saat memilih bencana di suatu wilayah. Di titik B pada kurva pertama. Pada titik ini membutuhkan usaha yang keras untuk melakukan
mengadaptasi diri sendiri ke suatu tempat. Yang selanjutnya 10 tren rekayasa ulang utama untuk sekolah. Yang pertama, organisasi tahun sekolah dan harian sekolah. 2. Teknologi dan dampaknya pada pembelajaran dan sekolah. 3. Kepegawaian. 4. Sifat kurikulum. 5. Berbagai jenis sekolah. 6. Mengembangkan komunitas belajar daripada sekolah. 7. Bagaimana guru memfasilitasi hari pembelajaran. 8. Keterampilan dan kompetensi staff. 9. Sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir adalah masalah ekuitas. Daftar pustaka yang digunakan dalam materi ini yaitu tertera pada slide berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.